Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak hari ini kalian? Apakah kalian sudah sarapan? Kalian sudah olahraga sedikit? Apakah kalian juga sudah mandi? Nah, sebelum belajar ada baiknya jika tubuh kita bersih, sehingga kita akan belajar dengan nyaman. Pada hari ini kita akan belajar tema 1, indahnya kebersamaan. Subtema yang akan kita pelajari hari ini yaitu keberagaman budaya bangsaku. Nah, dalam pelajaran hari ini ada tujuan pembelajaran yang ingin kita capai, terutama pada kalian. Setelah belajar pada hari ini, kalian Ibu harap akan mampu mengidentifikasi gagasan pokok dan gagasan pendukung di setiap paragraf dari teks tersebut. Kemudian, kalian juga Ibu harapkan dapat menyajikan gagasan pokok dan gagasan pendukung di setiap paragraf dari teks tersebut dalam bentuk peta pikiran dengan tepat. Jadi nanti akan ada tugas bagi kalian untuk mengetahui seberapa baik kalian dalam mengidentifikasi gagasan pokok dan gagasan pendukung tersebut. Kalian juga boleh minta bantuan pada orang tua, saudara, atau keluarga kalian yang lain. Yang ketiga, yakni menyebutkan keragaman budaya, etnis, dan agama dari teman-teman di kelas sebagai identitas bangsa Indonesia dengan lengkap. Ingat ya, harus lengkap. Kemudian yang keempat, nanti kalian dapat menjelaskan cara menghasilkan bunyi dari beragam benda di sekitar kalian dengan lengkap. Yang kelima, kalian dapat menyajikan laporan hasil pengamatan tentang cara menghasilkan bunyi dari benda yang ada di sekitar kalian dengan sistematis. Nah, sekarang Ibu akan menjelaskan tentang gagasan pokok. Apa sih gagasan pokok ini? Jadi gagasan pokok adalah ide utama yang dibahas dalam suatu bacaan. Disebut juga sebagai pokok patokan suatu paragraf. Gagasan pokok dapat dirumuskan dari kalimat utama pada sebuah paragraf. Nah, gagasan pada setiap paragraf ada gagasan pokok, ada pula gagasan pendukung. Gagasan pokok hanya ada satu saja, sementara gagasan pendukung ada beberapa yang terdiri dari kalimat-kalimat yang mendukung gagasan pokok tersebut. Sementara gagasan pokok, ingat ya, gagasan pokok hanya ada satu kalimat utama saja yang menjadi gagasan pokok. Nah, oleh karena itu, gagasan pokok dapat dirumuskan dari kalimat utama pada sebuah paragraf. Oke. Kemudian, bagaimana sih langkah-langkah untuk menentukan gagasan pokok? Yang pertama, yaitu bacalah paragraf dengan seksama. Jadi teks yang berupa paragraf tersebut kalian baca dengan seksama. Boleh sekali Bu, jika kalian dalam satu kali membaca kalian sudah paham, boleh sekali. Tapi jika belum paham, kalian baca berulang kali, bisa 2, 3, sampai 4 kali membaca untuk mendapatkan kalimat pertama dan kalimat terakhir. Jadi kalian perhatikan kalimat pertama dan kalimat terakhir yang ada dalam paragraf tersebut. Mengapa? Karena kalian nanti akan dapat menentukan kalimat yang merupakan kalimat utama paragraf tersebut. Nah, kemudian gagasan pokok tersebut dapat dirumuskan dari kalimat utama pada paragraf tersebut. Jadi kalimat utama itu bisa di awal atau kalimat pertama pada paragraf
Bisa juga kalimat terakhir pada paragraf. Jadi perhatikan kalimat pertama dan kalimat terakhir dalam paragraf ya. Nah, contoh bacaan ini. Pada bacaan ini sebenarnya bisa kalian dapatkan di buku paket tematik tema 1 yang berjudul Pawai Budaya. Dan ini merupakan salah satu contohnya. Contoh bacaan Pawai Budaya yang guru ambil hanya satu paragraf saja. Jadi pada bacaan ini misalnya kita baca ya bersama. Pawai budaya sangat menarik bagi warga Kampung Babakan. Pawai ini selalu menampilkan keragaman budaya Indonesia. Udin dan teman-teman tidak pernah bosan menanti rombongan pawai lewat. Tahun ini mereka datang ke alun-alun untuk melihat pawai tersebut. Kakek Udin pun terlihat sabar menanti. Terdengar suara gendang yang mengiringi rombongan pawai semakin dekat. Nah, bagaimana cara menentukannya? Menentukan gagasan pokok, kita lihat pada kalimat pertama dan kalimat terakhir. Pawai budaya sangat menarik bagi warga Kampung Babakan. Itu kalimat yang pertama. Nah ini kalimat pertama. Kemudian kalimat terakhir. Terdengar suara gendang yang mengiringi rombongan pawai semakin dekat. Manakah yang menurut kalian di antara kalimat yang pertama dan kalimat terakhir ini yang dapat kalian jadikan sebagai kalimat utama? Yap, bagaimana jika kalimatnya adalah pawai budaya sangat menarik bagi warga Kampung Babakan? Tentunya dari sini kalian akan bertanya-tanya, mengapa pawai budaya sangat menarik? Akan ada pertanyaan. Oh, ternyata maka akan ada penjelasan di sini. Oh, ternyata pawai ini selalu menampilkan keragaman budaya Indonesia. Karena dia selalu sangat menarik dan menampilkan keragaman budaya Indonesia, maka Udin dan teman-temannya juga nggak pernah bosan menanti rombongan pawai lewat. Ini merupakan penjelasan dari kalimat yang pertama ini. Begitupun dengan kalimat yang terakhir merupakan penjelasan dari kalimat yang pertama. Maka dapat kita simpulkan bahwa pawai budaya itu menarik. Itu gagasan pokoknya. Jadi gagasan pokoknya bahwa pawai budaya menarik. Kalimat utamanya, pawai budaya sangat menarik bagi warga Kampung Babakan. Nah, udah kalian paham sampai sini? Oke, kita coba mengerjakan tugas yang akan Ibu berikan. Tugasnya yaitu kalian yang pertama membaca secara lengkap bacaan pawai budaya yang akan Ibu bagikan nanti di grup WA. Kemudian kalian temukan gagasan pokok pada paragraf 2, 3, 4, dan 5. Setelah kalian menemukan gagasan pokok, tulis gagasan pokok tersebut yang kalian temukan di buku tulis kalian. Kemudian kalian kirimkan ke Google Classroom berupa fotonya. Oke? Berikutnya, seperti pawai budaya tadi, menunjukkan bahwa Indonesia memiliki keragaman sosial dan budaya. Nah, Indonesia adalah negara yang sangat beragam budaya, agama, dan bahasa daerahnya. Bahkan dalam satu pulau pun terdiri bukan hanya dari satu bahasa, melainkan beberapa bahasa. Contohnya yang ada di Pulau Jawa. Di Pulau Jawa ada bahasa Sunda, ada bahasa Jawa, ada bahasa Madura, bahkan juga ada bahasa Osing. Itu dalam satu pulau. Belum pulau-pulau lain dan pulau-pulau kecil lainnya. Mengapa keragaman ini muncul? Keragaman yang dimiliki bangsa Indonesia muncul itu karena satu, perbedaan sejarah dan latar belakang munculnya masing-masing daerah.
Jadi setiap daerah memiliki perbedaan sejarah dan latar belakang atau asal muasal yang berbeda. Kemudian yang kedua, perbedaan lingkungan dan ketampakan alam di setiap daerah. Jadi setiap daerah memiliki ketampakan-ketampakan yang berbeda. Misalnya di Pulau Madura yang merupakan daerah dataran rendah dan dekat dengan laut. Kemudian misalnya juga seperti yang ada di Bromo. Bromo ketampakan daerahnya adalah pegunungan atau gunung, sehingga cara memakai pakaian, cara memasak, dan jenis makanannya juga berbeda. Yang ketiga, yaitu perbedaan kepercayaan dan adat istiadat yang ada di setiap daerah. Setiap daerah memiliki adat istiadat yang berbeda, tergantung pada sejarah dan latar belakang daerah tersebut muncul. Kemudian yang keempat, yaitu keterikatan setiap suku pada lingkungan tempat tinggalnya. Nah, bagaimana sih cara mewujudkan rasa menghargai keragaman yang dapat kita lakukan? Yaitu kita dapat melakukannya, dapat mewujudkan rasa menghargai keragaman tersebut dengan yang pertama mempelajari tarian dari daerah lain. Misalnya kita mempelajari tari dari daerah Bali, Madura, Jakarta, Sunda misalnya. Kemudian yang kedua, kita dapat menghormati suku lain yang sedang melaksanakan upacara adat. Jadi kita nggak boleh menghina upacara adat suku lain hanya karena upacara tersebut berbeda atau tidak menarik untuk kita. Oke, yang ketiga, berteman dengan orang dari suku bangsa yang berbeda. Perbanyaklah teman-teman kita dari suku bangsa yang berbeda. Karena dengan berteman dengan orang dari suku bangsa yang berbeda semakin banyak, maka kita juga akan semakin luas dalam hal budaya suku bangsa dari daerah lain. Kita juga dapat mempelajarinya dari mereka. Yang kelima, yaitu dengan kita dapat melaksanakan adat istiadat yang berlaku di lingkungan tempat tinggal kita sebagai bentuk cara penghargaan kita terhadap adat istiadat. Kemudian, apa sih manfaat dari menghormati dan menghargai suku dan budaya lain? Maka, dengan manfaat dari menghormati dan menghargai suku dan budaya lain, kita dapat menciptakan terwujudnya persatuan bangsa. Yang kedua, terciptanya kerukunan hidup bermasyarakat. Yang ketiga, terciptanya rasa tentram, aman, dan nyaman. Yang keempat, mendorong masyarakat untuk hidup bersama dengan harmonis. Yang kelima, memperkuat ketahanan nasional sehingga kita tidak akan mudah dipecah belah oleh bangsa lain. Nah, tugas kalian kali ini yaitu IPS menyebutkan ciri khas dari daerah kalian. Ciri khas tersebut bisa dari makanan, pakaian, upacara adat, kebiasaan, dan lain-lain. Kemudian yang kedua, kalian nanti menuliskan sikap kalian jika ada teman kalian yang berasal dari suku yang berbeda. Mudah bukan? Kalian tulis di buku tulis ya. Nah, dalam bacaan tadi tentang pawai, tentunya yang pernah juga kalian alami saat ada pawai tentunya ada musik yang menyertai. Nah, musik tersebut bisa terjadi karena adanya bunyi yang merambat ke telinga kita melalui gelombang bunyi. Apa sih bunyi itu? Nah, bunyi adalah hasil getaran suatu benda yang merambat dalam bentuk gelombang. Contohnya seperti ini. Saat kalian berada di dekat sound system yang sedang memainkan musik, maka semakin dekat kalian, semakin nyaring dan keras suara yang kalian dapatkan. Karena gelombang tersebut merambat lebih cepat ke telinga kalian dan gelombangnya juga lebih besar. Nah, kemudian ketika kalian juga memainkan alat musik gendang yang dipukul, maka gendang tersebut akan menghasilkan bunyi pak ketipung, pak ketipung, pak ketipung. Nah, seperti itu kan? Nah,
Bunyi itu dihasilkan oleh benda-benda yang bergetar. Contohnya pada kulit yang ada di gendang tersebut. Ya, bunyi dari alat musik dihasilkan dengan cara yang berbeda. Jika gendang dibunyikan dengan cara dipukul sehingga menghasilkan bunyi, maka pada gitar itu akan dipetik untuk menghasilkan bunyi. Pada biola harus digesek agar dapat menghasilkan bunyi yang berbeda. Sebelum kita belajar tentang jenis-jenis bunyi, maka di sini Ibu akan menjelaskan tentang frekuensi. Apa sih frekuensi? Frekuensi adalah banyaknya getaran yang terjadi dalam 1 detik. Jadi setiap 1 detik ada berapa getaran, maka itu disebut dengan frekuensi. Setiap frekuensi berbeda-beda. Ada yang 20, ada yang 100, 1000, bahkan puluhan ribu. Kemudian satuan frekuensi kita sebut dengan hertz atau dilambangkan dengan H besar dan Z kecil. Dentum adalah bunyi yang mempunyai amplitudo yang sangat besar dan terdengar mendadak. Misalnya seperti bom yang meledak. Nah, itu menghasilkan dentum. Nah, kemudian pada bunyi ada yang disebut dengan warna bunyi atau timbre. Adalah bunyi yang memiliki frekuensi yang sama, tetapi terdengar berbeda di telinga kita. Nah, ini adalah jenis-jenis bunyi berdasarkan frekuensinya, yaitu ada bunyi infrasonik, audiosonik, dan ultrasonik. Bunyi infrasonik adalah bunyi yang mempunyai frekuensi yang sangat rendah, yaitu kurang dari 20 Hz. Bunyi infrasonik ini dapat didengar oleh hewan-hewan seperti misalnya jangkrik, angsa, atau anjing. Kemudian bunyi audiosonik yaitu bunyi yang mempunyai frekuensi antara 20 sampai 20.000 Hz. Bunyi audiosonik ini dapat didengar oleh manusia. Yang ketiga, bunyi ultrasonik, yaitu bunyi yang mempunyai frekuensi yang sangat tinggi, lebih dari 20.000 Hz. Bunyi ultrasonik ini dapat didengar oleh lumba-lumba dan kelelawar. Nah, sekarang kalian tahu bukan jenis-jenis bunyi? Nah, tugas SBDP kalian kali ini yaitu buatlah 3 tabel yang terdiri dari 3 kolom. Kolom-kolom pada tabel adalah yang kolom pertama yaitu nama alat musik. Yang kedua, kolom kedua yaitu daerah asal alat musik. Kolom ketiga, kalian isi dengan cara menghasilkan bunyi dan memainkannya. Nah, bagaimana? Tugas kalian mudah bukan? Selamat mengerjakan ya. Kalian juga boleh meminta tolong pada orang tua untuk membantu kalian memahami materi dan mengerjakan tugas. Tapi usahakan kalian jawab sendiri ya. Jangan lupa tulis tugas-tugas kalian di buku atau kertas. Kemudian kalian foto dan kirimkan ke Google Classroom. Itu saja materi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi di materi berikutnya.